Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini suasananya cerah ini kalau di Banjarmasin. Mudah-mudahan di semua tempat juga bisa baik ya, cerah suasananya. Kita berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman robotika ini di pertemuan ke-11 tanggal 17 November tahun 2020 atau sekarang sudah masuk tanggal 2 Rabiul Akhir di 1442 Hijriah. Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelum itu saya salah tulis tahun Hijriahnya 1443 padahal masih 1442. Kelewatan setahun ya. Baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Kita coba sapa dulu ya rekan-rekan kita yang hadir. Ada Rahmianti, kemudian Novia Carolina, kemudian Zainal Fahriandi, Ahmad Sahril Azmi, M. Iqbal, kemudian Nur Mutakin, Alexander Janu, Muhammad Iqbal, Nur Hasanah, Sri Ripka Susanti, Rina Selvia, Alfaris, Ahmad Zulkarnain, kemudian Julianus Bona, Siti Mariana, kemudian Ibrahim Sabirin, kemudian Tahtaruli, Tri Prasetyo, Ihsanuddin, Khairani, dan Ramendra. Mohon maaf kalau ada yang tidak tersebutkan namanya, karena memang pada saat saya menyebutkan itu si daftar hadir partisipannya atau partisipannya juga sedang bergerak dia, karena mungkin ada kawan kita yang masuk gitu kan, dia bergerak. Jadi saya mohon maaf, nanti kita sapa lagi ya rekan-rekan. Mungkin kalau ada yang belum saya sapa terus mau menyapa silahkan. Mungkin banyak juga yang belum atau tidak bertemu temannya sudah cukup lama gitu ya. Jadi saya pun kalau bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa ini mungkin tidak tahu, oh ini mungkin namanya sudah mulai sedikit hafal, tapi orangnya saya tidak tahu. Karena kadang-kadang yang ada di foto di sini kan tidak sesuai dengan apa yang ada di kenyataannya ya, termasuk juga kalau saya di depan kamera ini mungkin tidak sama dengan kalau langsung ketemu di kelas gitu atau di kampus. Karena di kamera ini ada efek lampu segala macam. Background saya ini sebenarnya warnanya hijau, tapi di situ setiap kali saya harus ganti dengan atau menyesuaikan dengan tema atau slide-nya ya. Biar tidak bosan juga melihat saya dengan background warna hijau atau dengan warna slide yang sama. Baik, kita coba lihat dulu materi kita hari ini. Bentar ya. Bentar saya ganti dulu. Nah, ini. Temanya hari ini adalah orange ya. Baik, saya share screen dulu. Baik, mudah-mudahan bisa terlihat. Nah, kita hari ini akan mencoba membahas kaitannya dengan bagaimana membuat si sensor ultrasonik itu bisa memindai ya atau melakukan scanning. Karena memang sementara ini kita tidak memasang sensor yang lebih dari satu saja sudah rumit gitu ya memprogramnya, apalagi nanti lebih dari satu. Tapi kita coba usahakan dengan satu sensor ini bisa memaksimalkan kinerja dari robot beroda yang kita gunakan. Baik, sensor yang digunakan masih HC atau HC SR04 seri sensor ultrasonik yang murahnya ya. Dan mudah-mudahan dengan harga murah itu pun kita bisa memaksimalkan fungsinya. Walaupun nanti saya akan sampaikan pengalaman menggunakan sensor yang murah dan mahal ini ya, mudah-mudahan insya Allah. Baik, kita teruskan. Kita sudah banyak membahas tentang materi-materi di program robotika ini ya, termasuk juga dasar-dasar pembentuk kompon pembentuknya, kemudian sensor dan aktuatornya, motor robot dan lain-lain, termasuk driver motornya juga. Walaupun saya belum sampaikan yang berbasis relay ini, walaupun barangnya ada, sudah saya belikan.
Kemudian kita sudah membahas sensor ultrasoniknya dan motor servonya di pertemuan sebelumnya. Dan kurang lebih ini adalah sensor ultrasonik yang di Fantech rangefindernya ya, seri yang original SRF05 di tahun 2000 berapa itu sudah saya beli. Alhamdulillah masih bagus. Kalau tidak salah ada juga yang sudah rusak gitu. Mungkin karena salah pasang atau memang karena sudah umurnya yang habis gitu ya. Jadi rusak ininya, apa namanya, sensornya. Tapi yang saya perlihatkan kemarin itu kalau tidak salah itu masih berfungsi dengan baik. Dan yang kita praktekkan kemarin atau di beberapa pertemuan terakhir adalah yang ini. Ini versi murah tapi dengan fungsi yang serupa ya. Nanti bedanya di mana dengan yang baru itu? Yang pasti harganya, kemudian mode ya. Pemrogramannya yang tidak bisa dengan satu pin untuk trigger dan echo-nya. Untuk yang murah ini dia harus menggunakan 2 pin dan 2 pin itu terpisah antara trigger dan echo-nya. Jadi kalau dilihat dari penggunaan pin atau port dari Arduino-nya maka ini lebih banyak. Nanti kita akan coba lihat lagi dari sisi kinerja pada saat dia mengukur jarak dan sudah digabungkan dengan rule atau aturan yang lain ya. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas tentang motor servo ini, apa saja yang ada di dalamnya, kemudian cara memprogramnya juga sudah kita bahas ya, detail programnya seperti apa. Paling tidak bagaimana membuat dia bisa digerakkan atau bergerak itu sesuai dengan posisi derajat yang kita inginkan juga sudah kita bahas ya. Dan ini servo yang kita gunakan adalah servo mini. Kenapa tidak menggunakan servo yang besar? Karena seingat saya kalau servo yang besar, yang 2 atau 3 kali lebih besar dari yang ini, itu memerlukan tegangan kerja tambahan ya. Jadi kalau misalkan kemarin kan kita nyobanya misalkan langsung dari Arduino ke servo ini, maka langsung bisa jalan. Kalau nanti menggunakan si servo yang lebih besar, maka kita perlu menggunakan baterai. Nah, sebenarnya kalau di robot ini ya, ini sudah ada sebenarnya. Coba saya perlihatkan. Kan sudah ada baterainya tuh. Nah, kita harus menggunakan baterai atau suplai tegangan itu untuk bisa menggerakkan motor servo yang lebih besar dari yang kita gunakan sekarang ini ya. Ini kan servo mini. Itu saja bedanya kalau dari sisi nanti jumlah pin yang digunakan dan power yang diperlukan. Nah, ada servo nanti yang juga menggunakan power atau tegangan kerja lebih dari 6 volt ya. Ada yang sampai 11 sekian volt misalkan gitu. Jadi kita juga perlu menyediakan suplai yang sesuai dengan yang diperlukan oleh servonya. Nah, bagaimana memprogramnya ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan kalau misalkan digabung itu juga sudah kita praktekkan atau kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini bentar, saya gerakan meja dulu. Hari ini kita akan coba lanjutkan lagi apa yang sudah kita bahas di sebelumnya. Dan kita menginginkan, sebentar, mohon maaf. Minum dulu ya. Ada hal baru yang kita inginkan di sini, yang mungkin kalau yang mengambil mata kuliah ini di semester yang lalu itu sudah juga pernah, tapi dengan robot yang berbeda, dengan rule yang juga sedikit berbeda. Kenapa saya bedakan? Itu untuk membuat kawan-kawan yang mungkin mengambil kembali mata kuliah ini itu biar tidak bosan. Ya, termasuk juga slide yang saya gunakan ini mungkin tidak sama dengan slide yang sebelumnya. Jadi kalau yang sudah punya slide di pertemuan mata kuliah yang sama di semester yang lalu, maka itu tidak akan sama ininya. Nah, aturan baru yang kita inginkan seperti apa? Jadi kita ingin membuat si robot ini masih menggunakan sensor yang sama ya, dan motor servonya juga sama. Tapi nanti dia bisa menengok ke kanan dan kiri untuk memastikan jarak yang ada di posisi kanan, kiri, dan juga paling depan. Kalau kemarin itu kan kita hanya mengukur jarak di depannya, kemudian dengan berdasarkan jarak yang terdeteksi di depan itu kita memutuskan dia harus apa. Kemarin kan keputusannya kan hanya
bergerak dengan kecepatan sekian, kemudian dengan kecepatan yang lebih kencang lagi, kemudian dia bisa berhenti ataupun bisa mundur kemarin. Ya, jadi itu yang sudah kita bahas ya. Dan yang hari ini kita akan coba buat rules atau aturan baru lagi. Kadang-kadang rules yang kita buat ini tidak serta-merta nanti bisa diimplementasikan ke programnya. Jadi ya rulesnya ini harusnya bisa, tapi maksud saya itu kadang-kadang kalau kita membuat aturan dan tidak bisa di apa namanya diimplementasikan ke program, maka bisa jadi kitanya yang mungkin tidak mahir memprogramnya atau mungkin rulesnya ada yang salah gitu. Jadi kalau karena ini yang buat adalah kita harus bisa menyesuaikan kedua-duanya. Rulesnya kah yang kita sesuaikan atau programnya yang kita perbaiki. Nah, kalau misalkan aturan itu dari penyelenggara lomba misalkan ya, penyelenggara lomba robot misalkan atau penyelenggara apa gitu. Lomba antar kampus atau antar mahasiswa, maka kita tidak bisa mengubah-ubah aturan atau rules-nya. Maka rules itu adalah kita harus ikuti dan kita harus taati gitu. Jadi kalau misalkan dia menyaratkan misalkan gitu ya, dalam jarak sekian dia harus berhenti, maka kalau misalkan tidak sesuai dengan aturan itu biasanya ada diskualifikasi atau pengulangan nilai biasanya. Itu kalau di kontes robot ya atau di lomba. Nah, kalau di kita tidak ada pengurangan nilai apa-apa ya. Sudahlah kita sesuaikan saja programnya atau rules-nya kita sesuaikan. Misalkan seperti ini, kalau misalkan dia diminta pertama kali itu menyesuaikan posisi sensornya itu ke arah depan dulu ya. Sama seperti sebelumnya, kita sudah setting dan sudah diprogram untuk robot itu pada saat dia dihidupkan akan memosisikan sensornya itu dalam hal ini servo ya ke arah 90 derajat. Nah, kita pun nanti bisa melakukan hal yang sama di sini. Kemudian kita diminta untuk membaca jarak dari sensor ultrasoniknya nih. Kemudian jika rules yang berikutnya, kalau jaraknya itu kurang dari sama dengan 25, maka dia akan berhenti selama 500 milisecond atau setengah detik dan mundur juga dalam setengah detik. Jadi kita tidak bisa mengukur sementara ini, mohon maaf, berapa jauh kita harus mundur, tapi kita sementara bisa mundurnya itu dalam berapa lama. Dan kalau misalkan bisa mau dihitung itu bisa ya, coba diukur kalau dia bergerak mundur selama setengah detik atau 500 milisecond, ya kira-kira jarak yang ditempuh mundur itu berapa jauh. Termasuk juga kalau misalkan berbelok ke kanan nanti sekian detik gitu ya, maka berapa derajat dia berputar atau bergerak atau menggerakkan robotnya itu ke arah kanan atau ke arah kiri. Baik, sambil diinterupsi saja ya, Gusman mungkin kalau atau Alvaris atau yang lain, Tahtaruli misalkan kalau misalkan ada yang mau diinterupsi, ada yang kurang jelas dari rule atau apa yang saya sampaikan di slide ini silahkan. Ini saya sudah mencoba membuat fontnya ini minimal 28 kalau tidak salah ya. Jadi memang aturannya itu kan harusnya minimal 30. Itu biar bisa dilihat secara jelas kalau misalkan ini dipresentasikan di kelas atau di mana gitu. Termasuk juga di sini ya, di slide di Zoom meeting ini. Kalau terlalu kecil, itu saya bacanya aja malas gitu. Atau saya tidak bisa membacanya malahan. Nah, karena tulisannya terlalu kecil, itu maka biasanya orang akan malas membacanya. Jadi usahakan paling tidak ukuran fontnya itu 30 ya. Saya tidak tahu 30 apa satuan yang ada di saya menggunakan WPS Office ini, bukan menggunakan Microsoft PowerPoint. Ini adalah WPS Office PowerPoint. Jadi seri Office yang mirip dengan Microsoft Office tapi dia gratis. Walaupun saya juga punya yang versi originalnya ini, si Office yang ada di laptop saya ini versi berlisensi ya, tidak versi yang bajakan atau crack-crackan. Karena di laptop saya ini kalau yang crack-crackan tuh kadang-kadang dia akan dihabisi oleh antivirusnya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya rule yang keempat atau aturan yang keempat, dia diminta untuk menengok ke kanan atau memposisikan sensornya itu ke kanan. Untuk nanti diukur jaraknya ya, jaraknya berapa gitu. Nah, setelah dibaca, nanti yang aturan ke-6, dia diminta untuk menyimpan di dalam variabel jarak kanan namanya. Setelah itu dia diam selama berapa detik gitu ya, dia diam. Jadi jangan langsung ngapain, misalkan langsung jalan, beda. Karena
ini yang saya ingin ceritakan tadi, sensor ultrasonik yang kita gunakan ini atau yang saya gunakan ini yang HCSR04 itu ya, itu responnya mungkin tidak sebagus yang versi original yang SR05 itu ya. Memang istilahnya apa ya, ada rupa ada harga gitu ya. Jadi kalau misalkan sensornya ini harganya murah, itu kita tidak bisa berharap yang banyak gitu. Karena harganya 1/10 dari yang original, itu ya sudahlah, kita akui saja responnya mungkin tidak sebagus sensor yang asli gitu ya. Tapi ya paling tidak nanti kita mencoba dengan respon yang seadanya ini, kira-kira apakah bisa nanti menghasilkan program robot yang maksimal gitu ininya, kinerjanya. Baik, setelah dia menengok ke kanan, kemudian kita kembalikan lagi dia ke depan gitu ya. Ini untuk tidak membuatnya langsung menengok ke kiri, tapi kita biarkan dulu ke depan. Nah, berikutnya kita perintahkan untuk ke kiri menengoknya, atau si servonya kita buat dia ke arah kiri, itu berarti kita buat dia posisinya 180 derajat kurang lebih ya. Nah, setelah itu baru kita minta membaca lagi jaraknya berapa dari menggunakan sensor ultrasonik yang kita gunakan itu. Kemudian baru kita simpan di variabel baru yang namanya jarak kiri. Nah, kemudian suruh diem, jangan langsung. Nah, baru itu kita kembalikan ke sensor depan. Sensornya itu ke arah depan. Dan juga jangan langsung ya, kita diamkan dulu dia di situ. Sembari kita membandingkan antara tadi jarak kanan dengan jarak kiri ya. Jadi kita akan coba lihat, jika jarak kirinya jarak kanannya lebih kecil dari jarak kiri, atau jarak dalam hal ini jarak sebelah kanannya itu lebih kecil ya dari sebelah kiri, atau kirinya lebih besar, maka kita akan suruh atau perintahkan dia belok ke kiri. Jadi selama 1 detik. Mungkin kurang lebih kalau diperintahkan belok selama 1 detik, itu dia akan berputar 90-an derajat ya. Kemudian setelah belok berhenti. Jadi jangan sampai nanti kita lupa. Hal sepele berhenti saja itu kalau ditinggalkan itu nanti membuat robotnya berputar tidak karuan ya. Jadi setelah berbelok 1 detik, kemudian kita hentikan dia. Jadi motornya juga akan stop atau berhenti setelah tadi dia belok ke kiri. Dalam artian kita akan mencoba lagi melihat ke depan. Apakah jaraknya aman setelah tadi berbelok ke kiri ya. Kalau jaraknya masih aman, kita akan maju. Tapi kalau misalkan jaraknya tidak aman, maka harus kembalikan lagi ke awal tadi, ngecek jarak di depan ya. Nah, tadi sambil itu juga kita akan bandingkan lagi hasil pengukuran di variabel jarak kiri dan jarak kanannya tadi. Kita bandingkan. Kalau misalkan yang sekarang yang kanan lebih besar dari yang kiri, maka kita akan membuat atau memerintahkan robot ini berputar ke kanan atau berbelok ke kanan ya. Dan setelah itu jangan lupa dihentikan lagi. Setelah 1 detik berhenti. Nah, baru kalau misalkan ternyata kanan kirinya itu sama, kita suruh diam aja dia. Robotnya jangan sampai nanti bikin kacau ya, artinya dalam artian robotnya itu berbelok tidak karuan, kanan kiri maju mundur itu tidak karuan, bisa jadi itu membahayakan robotnya dalam arti kata nanti robotnya bisa rusak gitu, kalau seperti itu. Jadi kita memerintahkannya kalau sama, artinya kan dia terpojok tuh, di depan ada obstacle, di kiri juga tidak bisa belok kiri, di kanan juga tidak bisa belok kanan, ya sudah diam saja di situ. Nah, kalau misalkan dia nanti jaraknya itu lebih besar dari 25 dan kurang dari 50 cm, seperti yang kemarin ya, seperti sebelumnya, kita akan perintahkan dia bergerak maju dengan putaran 100 rpm. Jadi tidak terlalu kencang ini. Tapi kalau sudah lebih dari 50 cm dan tidak ada halangan di depannya, maka kita akan perintahkan dia bergerak maju dengan putaran 200 rpm. Kencang sekali itu. Ya ada sih yang lebih kencang dari itu, tinggal tambah saja nilai rpm-nya. Nah, bagaimana programnya ya? Kita coba lihat. Mudah-mudahan tidak menambah kebingungan atau ketidakpahaman. Dan cara sederhananya, ya program yang kemarin itu kan sudah ada program untuk ngetes servonya, program untuk ngetes SR04
HCSR 04-nya dan juga aturan yang kemarin sudah kita buat itu kita pakai lagi. Tapi sebagian lagi kita akan lakukan modifikasi. Baik, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya minum dulu sebentar. Nah, di programnya yang kemarin itu kan kita sudah menyertakan atau mengincludekan kalau di sini ya, menyertakan kalau bahasa Indonesianya itu untuk header dari servonya. Karena servo itu kalau kita program sendiri itu rumit, panjang gitu ya, panjang lebar dan akan membuat baris program kita itu kan panjang dan juga memorinya bisa jadi tidak cukup. Nah, oleh si Arduino itu sudah disediakan sekali lagi ini servo. Ada file namanya file servo gitu ya. Jadi kita cukup memanggil file itu saja nanti untuk kita bisa menjalankan servonya. Jadi tidak perlu kita buat sendiri atau di-include-kan di baris programnya. Cukup di-include di sini saja untuk kita baca file headernya ya. Jadi tidak semuanya itu kita masukkan di dalam program. Kita cukup memanggil nanti kita gunakan seperti itu ya. Jadi dia nanti pada saat dijalankan itu file itu yang digunakan. Kemudian kita mendeklarasikan ini servonya ya. Saya kira sudah nanti kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, termasuk juga posisi ini. Kemudian berikutnya lagi ini adalah menentukan dari pin echo dan pin trigger dari central ultrasonicnya. Di situ juga ada variabel durasi dan juga distance. Nah, distance ini akan kita pakai nanti. Ya, distance. Bila saya tunjuk dulu. Distance yang tadi ya kita gunakan ya. Nah, berikutnya ini adalah inisialisasi atau deklarasi dari pin-pin yang digunakan Arduino ke driver L298 ya, atau driver motornya ya. Kita sudah setting di sini. Ini juga sudah saya sampaikan kenapa enable-nya 3 bukan 3 dan 4. Karena apa? Di 4 itu tidak ada atau pin 4 dari digital Arduino itu bukan merupakan port analog. Nah, yang port analog itu dari pin 3, kemudian pin 5, kemudian pin berapa lagi itu ya? Saya tidak hafal semuanya. Ada 5 kalau tidak salah port analognya. Nah, berikutnya ini adalah inisialisasi kecepatan kanan ya. Ini pakai sama dengan 120, artinya kecepatan kanan kecepatan kirinya itu sudah disetting nilainya 120 nanti untuk RPM-nya itu ya. Kemudian kecepatan yang lainnya ini kan kita bisa kemarin menggunakan function yang ada parameternya itu, maka kita bisa setting kecepatan kanan atur dan kecepatan kiri aturnya nanti di programnya itu ya, di parameternya. Ini saya tandai yang hari ini adalah tambahan integer jarak kanan dan integer jarak kiri. Tipe datanya integer. Ada variabel yang baru namanya jarak kanan jarak kiri. Ini nanti yang kita gunakan untuk menyimpan variabel distance ya. Jadi variabel distance-nya tadi kan kalau misalkan kita jalankan central ultrasonicnya dia kan akan mengukur terus tuh. Dan setelah dia ukur, dia simpan dalam variabel distance. Nah, kemudian kecepatan kan kecepatan kiri sama ini tadi. Ini kedua, mohon maaf. Terulang slide-nya. Baik, berikutnya untuk servonya sudah kita setting kemarin dia terhubung ke pin 12. Saya tidak ubah-ubah sama sekali. Jadi kita berusaha konsisten dari awal sampai nanti terakhir gitu ya. Posisi pinnya itu tetap sama yang itu. Nah, ini adalah perintah yang membuat motor servo itu berada pada posisi tengahnya. Atau dalam hal ini kita membuat, karena kita pasangnya sensor ultrasonic ya di atasnya, maka sensornya akan berada pada posisi menghadap ke depan. Dan ini adalah setup untuk mode pin dari pin berapa tadi ya, untuk A1, A2, A3, A4, A1, A2, B1, B2, B enable 1 dan enable A dan enable B. Nah ini. Kemudian untuk fungsi triggernya ini ada ini apa nih? Oh ya, ini tadi pin triggernya ya. Saya tunjuk lagi. Ini adalah pin
mode untuk trigger pin dan echo pin, dan ini adalah perintah untuk komunikasi serial. Serial begin ini sudah dijalankan pada saat pertama kali inisialisasi dan setup dari pin-pin yang tadi ya. Mau sebagai input, apakah sebagai output, apakah sebagai tadi luaran dari Arduino ke L298 ya, driver motor L298. Kemudian ini adalah untuk nanti ditampilkan di serial monitornya. Jadi tinggal pencet Ctrl Shift M di Arduino IDE-nya, nanti akan muncul serial monitornya yang kita bisa melihat nilai-nilai yang kita inginkan ya. Dalam hari ini adalah distance atau jarak dari hasil pengukuran sensor HC SR04 atau sensor jaraknya. Jadi pada saat kita jalankan nanti munculnya seperti itu. Nah, ini adalah prosedur bahasa jarak. Saya kira tidak kita ulangi lagi, cukup saya perlihatkan saja. Nanti dibahas, sudah dibahas maksud saya di pertemuan sebelumnya ya. Dengan lebih detail itu berapa, kenapa nilainya 0,034, kenapa nilainya 10 dan lain-lain itu ada di pertemuan sebelumnya. Yang membahas tentang sensor ultrasonik. Mungkin 2 minggu yang lalu ya, atau 2 pertemuan yang lalu. Kemudian ini adalah function atau prosedur yang dilengkapi dengan parameter di dalamnya sehingga kita bisa sebut sebagai function untuk membuat robot itu bergerak maju ya. Jadi by kecepatan kiri aturnya ini adalah tipe data. Tadi sudah kita deklarasikan sebenarnya, tapi untuk sebuah function yang ini kita perlu deklarasikan 2 kali, di atas dan juga di dalam sini ya. Termasuk tipe datanya apa. Nah, ini kalau tidak dideklarasikan di awal itu dia bingung. Kecepatan kiri atur ini apa, kecepatan kanan atur ini apa. Nah, ini nanti kita akan gunakan. Termasuk untuk mundur ya. Ini juga ada di sini. Ada prosedur sendiri, untuk berhenti juga ada prosedur sendiri, dan intinya kita akan memberikan data analog 0 atau kecepatan 0 ke driver motornya. Nah, ini dia. Ini adalah program utamanya ya. Jadi kan diminta kita memosisikan servonya itu ke arah depan. Loh, di sini kok tidak ada pertanyaannya ya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Karena tadi sudah kita masukkan di prosedur setup. Di prosedur setup itu kan sekali lagi prosedur yang dijalankan sekali pada saat pertama robot atau Arduino itu dihidupkan. Jadi kita sudah setting di awal itu untuk posisinya 90 derajat atau menghadap ke depan. Jadi kita tidak setting lagi atau tentukan lagi di sini. Kita langsung ke baca jarak ya. Jika jaraknya kurang dari sama dengan 25, maka tadi kan diminta untuk berhenti selama setengah detik. Dan mundur juga selama setengah detik, kemudian berhenti lagi dan diam dulu ya. Nah, ini prosedur untuk, bukan prosedur, itu tadi aturan yang sesuai dengan yang diinginkan ya. Kemudian setelah itu, setelah berhenti karena ada obstacle di depan tadi, kita minta dia untuk menengok ke kanan atau posisi servonya kita setting ke arah kanan. Ke arah kanan itu adalah dalam hal ini dia 0 derajat gitu ya. Maka my servonya kita tulis 0 di sini. Setelah itu kita jalankan lagi fungsi atau prosedur baca jarak. Di situ baru nanti luarannya yang berupa distance tadi kita simpan ke dalam variabel namanya jarak kanan. Kita tidak tahu persis berapa nilainya karena nanti pada saat programnya berjalan itu kan nilai variabelnya selalu diupdate. Kemudian kita tunda atau stop dulu di sini selama 2 detik ya. Nah, berikutnya baru kita kembalikan posisi sensornya ke tengah. Dan kita delay selama 1 detik, kemudian baru kita suruh tengok lagi ke kiri. Jadi tadi sudah nengok ke kanan, simpan posisinya, kemudian arahkan atau kembalikan posisinya ke posisi tengah atau posisi sensor menghadap ke depan, baru kita suruh nengok lagi ke kiri. Tadi kurang lebih 180 derajat gitu ya, posisinya. Nah, baru kita jaraknya kita baca lagi. Setelah jaraknya dibaca, distance-nya atau jaraknya tadi kita simpan lagi ke jarak kiri. Ini untuk tidak menumpang tindihkan distance yang tadi pada saat dia menengok ke kanan dan distance yang terukur pada saat kita suruh tengok dia ke kiri. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita kembalikan lagi servonya ke arah depan. Ini untuk
apa namanya, kalau dia diperintahkan untuk maju gitu ya. Jadi kita harus kembalikan dulu ke depan karena yang dibaca itu karena kita menggunakan satu sensor, maka sensornya kita posisikan atau kembalikan ke posisi tengah. Nah, kemudian untuk mengecek jaraknya, untuk mengecek jarak ya. Oh ya, sampai sini dulu deh. Alvaris, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini Alvaris apa Gusman ya? Tahtaruli? Tuh kan, kadang-kadang kalau saya apa namanya di kelas atau di ruang ini berbicara atau ngomong sendiri tidak ada respon itu menakutkan jadinya. Ini jangan-jangan tidur semua atau jangan-jangan tidak ada yang hadir, itu hanya anunya saja apa namanya listnya aja, orangnya tidak ada. Gitu. Halo, ada yang masih bertahan di Zoom meeting ini atau hilang semua? Ada Pak. Ada Pak. Izin bertanya Pak. Iya Pak. Ya silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Apakah kondisi lingkungan tuh bisa mempengaruhi sensor ultrasonik Pak? Dalam artian kondisinya seperti apa? Kalau misalnya apa ya Pak? Nggak tahu Pak. Tapi misalnya kondisi lingkungan tuh Pak bisa jelas Pak mempengaruhi. Kondisi lingkungan tentu saja berpengaruh ya. Mungkin yang dimaksud kalau lebih spesifiknya, misalkan obstacle-nya bukan benda padat gitu ya, misalkan bantal atau kasur gitu ya, bisa jadi. Ya dalam hal ini memang ada pengaruhnya biasanya. Jadi sekali lagi kalau sensor yang apa namanya sifatnya menerima mengirim sinyal kemudian meminta pantulannya itu otomatis kondisi lingkungannya itu sangat berpengaruh. Jadi pada saat dia menemukan halangan berupa tembok itu kan otomatis padat atau misalkan kotak gitu ya, itu otomatis juga padat gitu. Berbeda halnya dengan dia menemukan nanti bantal atau misalkan juga tangan kita itu kan beda tuh. Jadi serapan tangan kita atau masing-masing objek yang tadi misalkan kasur atau bantal dengan pantulan dari tembok itu beda. Jadi kalau misalkan tangan kita yang kita hadapkan ke sensor itu bisa jadi berbeda nilainya dengan kita menghadapkan apa namanya kotak atau tembok ke sensornya. Jadi kalau di jawabannya ada pengaruhnya, ya sangat berpengaruh sekali dengan kondisi lingkungannya. Karenanya biasanya nih kalau misalkan ada yang menonton rekaman-rekaman sensor, rekaman-rekaman lomba robot ya yang di secara nasional itu kan obstacle-nya tidak hanya berupa tembok dari arena yang berbentuk labirin, tapi biasanya ada lagi nanti yang dipasangi boneka biasanya. Nah itu sensor ultrasonik kadang-kadang kalau di boneka itu tidak berfungsi sama sekali. Jadi itu si aturannya ya, sekali lagi kita kembali ke aturan yang dibuat oleh penyelenggara lomba. Itu kalau dia membuat aturan nanti ada katanya di tengah-tengah arenanya itu ada boneka anjing ukurannya sekian, ya kemudian nanti tingginya sekian, itu ada ditempatkan secara acak gitu. Nah itu yang kadang-kadang membuat sensor ultrasonik itu jadi kacau ininya, apa namanya kinerjanya. Nah kadang-kadang kalau kawan-kawan yang apa namanya di luar sana yang ikut lomba itu mereka akan menyiasatinya dengan memberikan sensor tambahan. Mungkin sensor yang berupa saklar gitu ya. Jadi kalau misalkan kesentuh saklarnya itu ketabrak si anjingnya itu, nah dalam sekian detik kan dia langsung balik, dia langsung mundur. Nah itu dia, itu untuk mengantisipasi ketidakmampuan sensor ultrasonik dalam mendeteksi objek di depannya yang tidak berbentuk benda padat seperti itu. Karena itu kan ada apa namanya? Kalau boneka tahu ya, kalau boneka ya ada apa sih namanya? Beda itu teksturnya dengan si tembok. Ya, kira itu. Jadi beda lagi dengan bantal atau kasur dengan si boneka. Nah, kalau yang berbentuknya boneka nanti bisa dibayangkan gitu ya. Maka itu sangat menyerap apa namanya sinyal ultrasonik yang dipantulkan oleh sensor dan dia tidak bisa lagi menerima pantulannya. Jadi dikiranya di depannya itu jaraknya aman gitu. Kemudian dia akan terus menabrak. Nah, kalau misalkan menabrak biasanya itu ada penalti atau pengurangan nilai.
Nah, kira-kira itu ya, mungkin mudah-mudahan bisa terjawab. Ada lagi kira-kira? Jadi terima kasih sudah bertanya, sudah merespon. Karena sekali lagi kalau tidak ada respon, tidak ada pertanyaan itu, saya takut kalau sendirian di ruangan gitu. Ngomong sendiri saya jadinya. Baik, kalau stand up comedy masih mending gitu kan, kalau yang lucu kemudian ada yang ketawa gitu. Kemudian kalau tidak lucu mungkin ada yang nyorakin. Tapi kalau misalkan kuliah di kelas sendiri gitu, tidak ada yang respon, tidak ada yang bertanya, saya ngomong sendiri itu menakutkan jadinya. Baik, cukup ya. Tadi yang bertanya siapa? Saya tidak menangkap tidak tahu namanya. Halo, siapa tadi yang bertanya? Rizky Ramadan, Pak. Oh, Rizky Ramadan. Baik, terima kasih ya, Madan ya. Kita teruskan dulu ya, karena waktu kita terbatas. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit nih kalau saya lihat di jam saya. Tadi kita teruskan rule atau aturannya, jika jaraknya tadi ya diminta kanan itu kurang dari jarak kiri. Tadi kan kita sudah simpan tuh, distance-nya itu di jarak kanan dan juga distance di jarak kiri. Kalau jarak kanannya lebih kecil dari jarak kiri, artinya kan yang kiri lebih lowong tuh. Lowong dalam artian hasil penangkapan sensornya ya, bisa jadi ternyata di kanan tadi itu ada tembok, kemudian di kirinya itu jangan-jangan ada boneka itu. Tapi si sensor ultrasoniknya menangkap jarak kirinya lebih lowong daripada jarak kanan. Nah, di kasus ini kita menyetingnya kondisinya pada kondisi ideal ya. Jadi saya tidak memberikan obstacle yang berupa kasur atau bantal ataupun boneka tadi ya. Tapi obstacle-nya masih tembok gitu. Mungkin kalau misalkan ini ya, tangan saya atau kotak. Itu untuk memastikan bahwa rule yang kita buat ini betul-betul bisa berfungsi dengan baik. Artinya jarak kanan, jarak kiri itu betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi kalau misalkan dia mendeteksi jarak kanannya lebih kecil dari jarak itu karena memang pada posisi kanannya itu ada tembok, misalkan di sebelah kirinya itu ada juga tembok tapi agak jauh atau lebih besar dari yang sebelah kanan. Maka kita perintahkan dia belok kiri. Belok kirinya selama 1 detik. Kenapa selama 1 detik? Kita perkirakan saja gitu ya, dengan belok kiri selama 1 detik itu nanti berbeloknya kurang lebih sebesar 90-an derajat gitu. Kurang lebih ya. Kita tidak bisa memastikan karena memang kita tidak mengukur putaran motornya. Kalau misalkan kita bisa menggunakan encoder gitu, ada nanti tambahan lagi encoder, kita bisa menghitung si motor ini berputar berapa kali gitu ya. Misalkan berputar selama 10 kali, maka kalau berputar 10 kali itu akan menggerakkan robotnya sebesar sekian derajat gitu. Itu akan lebih presisi ya daripada kita menggunakan delay ini. Kemudian kelemahannya dengan menggunakan delay ini juga kalau nanti baterainya lemah gitu. Baterainya sudah lemah, maka dia akan harusnya misalkan dengan delay 1 detik, belok kirinya itu akan membuat robot itu berputar 90 derajat ke kiri gitu ya. Tapi dengan baterainya yang lemah itu bisa jadi kurang dari 90. Nah, itu lagi kekurangannya kalau menggunakan delay. Tapi sementara untuk pembelajaran kita tidak hiraukan dulu mengenai hal itu ya. Kita anggap saja dengan berbelok ke kiri selama 1 detik itu sudah berbelok 90 derajat. Nah, jangan lupa setelah berbelok itu dihentikan robotnya ya. Jangan sampai nanti setelah belok kiri, perintah belok kiri terus dia tidak dihentikan, dia akan terus berputar jadinya, berputar ke arah kiri atau berlawanan jarum jam gitu ya. Nah, kemudian kalau jarak kanannya lebih besar dari jarak kiri, ini sebaliknya tadi kita akan perintahkan dia belok kanan, artinya yang kanan lebih lowong daripada yang kiri. Ya. Kemudian kita ya tadi di delay selama 1 detik belok kanannya, kemudian dihentikan, jangan lupa sekali lagi kita hentikan. Ini untuk membuat robotnya bisa berhenti, tidak berputar searah jarum jam nanti. Robotnya ya, bukan motornya, robotnya. Robotnya berputar searah jarum jam kalau kita lihat hasil rekamannya nanti ya. Nah, kemudian jarak kanan kalau sama dengan jarak kiri, artinya ini sebenarnya kalau dalam kata lain terpojok ya robotnya ya. Terpojok, tidak bisa maju, mundur juga mentok gitu. Kemudian di kanan kirinya juga tidak ada yang lowong, sama jarak kiri kanannya. Nah, ini bisa jadi kita harus perintahkan dia untuk berhenti saja. Berhenti, kemudian di delay dan nanti dia akan berhenti pada posisi itu, tidak akan bergerak gitu. Kalaupun bergerak mungkin dia akan hanya mundur saja.
Kalau dari program yang tadi ya, mundur sampai nanti dia menemukan jarak kanan kirinya itu yang mana yang lebih besar. Nah, ini program yang di pertemuan sebelumnya, jika jaraknya lebih besar dari 25 dan kurang dari 50, kurang dari sama dengan 50, maka kita gerakan dia dengan bergerak agak lambat saja ya, maju dengan RPM 100 baik itu kanan maupun kiri. Kemudian kalau jaraknya lebih dari 50 cm, maka kita minta dia untuk bergerak maju dengan kecepatan RPM kanan kirinya sebesar 200 RPM. Nah, hasil running programnya ini saya tidak sempat rekamkan, tapi kita lihat saja ya. Ini saya ubah dulu modenya ini. Stop screen-nya dulu, kemudian saya ubah modenya mode speaker, nah biar bisa kelihatan lebih besar. Nah, mohon maaf kalau ini ngezoomnya tetap ke muka saya. Ternyata webcam ini itu kalau yang saya pakai sekarang itu dia fokusnya ke muka atau mungkin ada face detection-nya di situ. Jadi kalau saya dekatkan muka saya dengan robot, ini yang fokus muka saya mungkin. Ya bukan berarti mukanya lebih bagus, tapi karena memang kamera yang digunakan itu fokus kepada face atau muka. Nah ini posisi robotnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau dilihat dari atas. Sekarang saya coba hidupkan. Ini sensornya menghadap ke atas. Nah ini mungkin ada sesuatu yang dideteksi di atas sehingga dia berbelok ke kanan dan ke kiri, menengok. Kemudian dia maju lagi. Tadi setelah tidak ada obstacle, dia akan maju sambil mendeteksi ke posisi depan. Nah ini dia bergerak. Ya. Nah sekarang saya letakkan tangan di depan ini. Nah dia berhenti, mundur, kemudian nengok kanan, nengok kiri, kemudian dia belok kemana nih? Nah ternyata belok ke kiri. Nah, bannya tadi kan mungkin dilihat sekilas ya. Nah saya mohon maaf belum sempat memindahkan dari handphone ke slide sini untuk hasil rekaman robotnya jalan ya. Nanti coba saya berikan linknya atau saya unggah ke YouTube biar bisa dilihat ya ininya hasil rekamannya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Kita sudah tinggal berapa menit nih? 6 menit lagi masih ada waktu, kurang lebih 6 menit bisa digunakan untuk kita diskusi. Oh ya, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan, saya mohon maaf hasil UTS-nya belum selesai diperiksa karena memang memeriksa sekian ratus orang itu tidak mudah ya. Apalagi hasil ininya kan tidak tercetak. Saya harus bolak-balik gonta-ganti Windows. Kalau saya gunakan 2 monitor mungkin bisa jadi lebih cepat, tapi tetap agak ribet juga. Nah kemarin kawan-kawan yang lain itu hasil UTS-nya yang dikirimkan itu beliau cetak untuk bisa dicek secara manual gitu. Sebenarnya lebih gampang ngecek manual gitu ya. Ada kertasnya tinggal diperiksa dulu, ini sudah sesuai apa tidak, baru nanti memberikan nilainya belakangan. Kalau misalkan saya memeriksa secara online atau langsung di komputer atau di laptop itu kan saya harus membuka emailnya, kemudian melihat filenya, kemudian mengecek benar apa tidak jawabannya, baru mencari lagi namanya siapa di presensinya itu, baru saya tulis nilainya. Jadi langkahnya cukup panjang untuk satu orang itu mungkin bisa bermenit-menit ya. Jadi karena memang ada tugas yang harus saya selesaikan kemarin juga, ada tugas dari pimpinan STIMIK, kemudian ada laporan penelitian yang harus selesai kemarin, jadi mengecek UTS-nya yang belum selesai. Saya harus korbankan salah satunya ya. Saya mohon maaf sekali lagi, jadi belum bisa mengumumkan hasil UTS-nya, tapi mudah-mudahan hasilnya bagus. Nanti kalau memang ada nilai-nilai yang masih dianggap kurang ya kalau dihitung dan menjadikan nilai akhir mata kuliah ini nantinya kurang bagus atau kurang gitu jadinya, kita nanti revisi nilainya sebelum saya serahkan nilainya itu ke ke prodi ya. Nanti kan ada revisi di situ. Baik, masih ada sekian menit. Sudah berapa menit ya? Mungkin ada pertanyaan lagi? Alvaris, Gusman, Novia, Sofi. Silakan. Tadi Pak, servo kecil apa yang dijelaskan Bapak? Iya. Apa bedanya sama servo besar Pak?
Oh iya, mungkin tadi sekilas saya singgung ya servo yang kecil ini. Bentar. Oh ya, baik, servo yang besar itu biasanya juga memerlukan power atau tegangan yang lebih besar ya. Kalau servo yang kecil ini kan dia sebenarnya bisa jalan dengan tegangan 5 volt. 5 volt itu bawaan dari USB port dan juga bawaan dari Arduino-nya ada. Jadi kalau kita memprogram tanpa kita menghidupkan baterai eksternal seperti yang terpasang di robot ini kan baterainya tidak saya hidupkan, dia bisa jalan. Misalkan kita ingin ngetes dulu ya si servo itu bisa bergerak ke arah kanan, ke arah kiri gitu, kemudian kembali lagi ke posisi depan tadi itu dengan servo yang kecil ini sudah cukup. Lagi pula yang di drive atau yang digerakkan tadi kan hanya sensor ultrasonik yang ringan itu. Jadi rasanya mubazir kalau kita menggunakan servo yang besar. Kecuali misalkan nanti yang diinginkan adalah menggerakkan kaki robot berkaki ya. Nah itu kalau servo yang kecil ini, kalau kakinya sudah banyak, kemudian robotnya sudah agak berat gitu, ada baterai segala macam, itu nanti servonya yang rusak. Jadi kita perlu menggunakan servo yang lebih besar. Jadi servo kecil ini cukup untuk menggerakkan kiri kanan si sentral ultrasonik yang kecil tadi itu ya. Jadi sekali lagi bedanya di situ, yang besar itu perlu power tambahan biasanya sekali lagi kalau yang kita gunakan servo yang ukurannya besar biasanya SG berapa ya? Saya tidak ingat serinya itu. Mungkin mereknya ada yang Tower Pro, ada yang lain juga ya. Parallax mungkin juga ada. Mereknya itu macam-macam dan harganya juga macam-macam. Tapi sekarang sekali lagi harganya sudah mulai murah itu. Dulu harganya servo yang standar itu yang besar itu bisa berapa ya? 110-an ribu sampai 125 ribuan. Tapi sekarang mungkin sudah kurang dari itu. Servo kecil ini juga sudah murah, mungkin sekitar 20 atau 25 ribuan. Dulu harganya masih kalau tidak salah ingat ya, mungkin 90-an atau iya di atas 80 ribu seingat saya dulu belinya. Servo yang kecil ini. Tapi sekarang sudah murah sekali karena memang sudah banyak diproduksi ya, jadi harganya sudah jauh lebih murah. Dan mungkin ada kemudahan impor juga dari luar negeri, dari Cina terutama itu. Jadi itunya sudah tidak semahal dulu lagi. Kira-kira itu ya jawabannya ya. Intinya yang kecil untuk kasus kita ini tidak perlu power tambahan. Kalau yang besar nanti perlu power tambahan. Jadi kalau misalkan kita pasang ke Arduino itu pada saat kita sudah program itu tidak akan jalan dia. Kenapa? Karena powernya tidak cukup yang dari board Arduino-nya atau yang dari port USB-nya. Jadi dia perlu nanti baterai lagi atau tambahan power eksternal. Kira-kira itu ya. Jadi untuk kawan yang bertanya. Saya tidak upload tadi. Tadi si Alvarez apa Gusman tadi? Gusman, Pak. Oh ya. Ini Gusman ini saya tahu fotonya aja. Mungkin belum pernah bertemu secara. Pernah ya kita di mata kuliah yang lain ya Gusman ya bertemu ya? Pernah, Pak. Ya, tapi saya tidak ingat secara detail ininya. Mohon maaf. Kalau dari foto ini kadang-kadang ya fotonya sih ingat gitu. Baik, ada lagi yang lain, kawan yang lain? Sudah cukup jelas ya Gusman ya mudah-mudahan. Alhamdulillah jelas, Pak. Iya, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada saya kira saya cukupkan dulu materi hari ini. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf mungkin kalau ada kesalahan penyampaian materinya. Mungkin kalau ada kurang titik atau kurang kurung kurawal ya di programnya itu kan ada juga yang sempat Pak itu benar tidak? Kok kurung kurawal tutupnya tidak ada ya? Itu ada juga yang sempat saya lupa siapa yang mengikatin. Saya bilang saya sampaikan bisa jadi saya lupa pada saat mengambil atau mengcopy dan memaste dari Arduino IDE-nya ke PowerPoint-nya atau ke presentation-nya itu tadi, ke slide-nya ya maksud saya. Itu bisa jadi ada yang kelupa karena kadang-kadang kan copy paste itu ada saja yang kelewat gitu. Jadi nanti untuk memastikannya nanti silakan diunduh program dalam bentuk file INO-nya ya, INO-nya yang dari dari Arduino-nya. Nanti insya Allah saya sertakan link lagi ke Google Drive-nya. Jadi semuanya saya upload ke sana nanti filenya. Kemudian mohon maaf juga kalau tadi mulainya tepat waktu ya. Mudah-mudahan tadi tidak
tidak terlambat mulainya. Saya sudah menunggu tadi karena berusaha tidak melebihi waktu, karena kita waktunya hanya diberi sekitar 50 menit. Kalau lewatnya 5 menit mungkin tidak masalah. Kalau lewatnya sampai bermenit-menit itu biasanya mengganggu untuk kelas berikutnya ya. Ya, kemudian kita berdoa sama-sama mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Nanti di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan materi yang kita lanjutkan lagi dari yang sekarang sudah ada ya. Mudah-mudahan nanti bisa di-download segera dari LMS atau dari e-learning. Kemudian videonya juga segera saya bisa unggah ke YouTube ya untuk bisa ditonton dan dipelajari lagi. Saya kira itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi sama-sama.